Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan IPA kita yang ke-7. Nah, dimana pada pertemuan ke-7 ini kita masih membahas materi di bab 3, yaitu masih mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Namun pada pertemuan ke-7 ini kita khusus membahas mengenai cara memisahkan campuran. Nah, jadi sebelum memahami materi lebih lanjut, Ibu mohon perhatiannya untuk menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan dapat mudah dimengerti oleh anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita membahas materi tentang cara pemisahan campuran ini lebih lanjut, adapun tujuan pembelajarannya yaitu dimana yang pertama, peserta didik semua dapat menjelaskan apa saja metode dari pemisahan campuran. Lalu tujuan yang kedua yaitu dimana peserta didik semua dapat menjelaskan aplikasi metode pemisahan campuran ini dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuki cara pemisahan campuran yang pertama. Nah, dimana dalam pemisahan campuran ini itu terdapat 5 cara, yaitu yang pertama ada filtrasi. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan filtrasi ini? Nah, jadi filtrasi itu disebut juga dengan penyaringan. Nah, jadi filtrasi atau penyaringan ini merupakan metode pemisahan campuran yang dimana digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur di dalam suatu larutan. Nah, selanjutnya cara yang kedua yaitu sentrifugasi. Nah, sentrifugasi itu apa, Bu? Nah, jadi sentrifugasi itu merupakan metode yang digunakan sebagai pengganti metode filtrasi tadi. Nah, dimana jika padatan yang terdapat dalam campurannya itu memiliki ukuran yang sangat halus dan juga jumlah dari campurannya itu berjumlah lebih sedikit. Lalu cara yang ketiga yaitu distilasi. Nah, jadi distilasi itu apa, Bu? Distilasi itu disebut juga dengan penyulingan. Nah, jadi pemisahan campuran dengan cara penyulingan ini digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dan campurannya. Nah, pemisahan campuran dengan cara ini banyak sekali digunakan dalam kegiatan sehari-hari maupun juga di kegiatan yang ada di industri. Nah, lalu cara yang keempat yaitu disebut dengan kromatografi. Nah, kromatografi itu kayak mana ya, Bu? Nah, jadi kromatografi itu merupakan metode pemisahan yang banyak digunakan dalam berbagai hal kegiatan. Misalnya seperti memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat-obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping gitu ya. Lalu cara yang terakhir yaitu sublimasi. Nah, di mana sublimasi ini merupakan perubahan wujud zat dari padat ke gas atau dari gas ke padat, yang apabila pada partikel penyusun suatu zat padat itu diberikan kenaikan suhu yang besarnya itu telah ditentukan. Nah, maka partikel tersebut akan menyublim menjadi gas, dan begitu juga sebaliknya. Jika suhu gas tersebut diturunkan, maka gas akan segera berubah wujudnya itu kembali menjadi padat lagi begitu ya. Nah, jadi sudah terdapat 5 cara untuk memisahkan campuran.
Nah, baiklah Nana, selanjutnya kita memasuki materi mengenai aplikasi metode pemisahan campuran yang terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun aplikasi di sini ini maksudnya bukan aplikasi yang ada di handphone. Maksudnya aplikasi di sini ialah suatu percobaan dari metode pemisahan campuran yang 5 tadi, di mana yang pertama ada filtrasi. Nah, filtrasi itu kan tadi sudah kita bahas, yaitu disebut juga dengan penyaringan. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan juga dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana seperti dengan penyaringan lumpur dari air, lalu ada penyaringan santan dan air dari parutan kelapa itu sendiri, lalu kita juga melakukan penyaringan teh, atau juga ada sebagian orang yang melakukan penyaringan kopi begitu. Nah, semua yang Ibu contohkan itu termasuk ke dalam filtrasi yang terdapat dan sering dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anak, contoh yang kedua yaitu dari cara sentrifugasi, cara pemisahan campuran sentrifugasi. Nah, cara ini biasanya digunakan dalam metode pemisahan santan dan juga minyak kelapa. Lalu juga digunakan dalam pemisahan sel-sel darah dan juga emurnian uranium. Nah, gambarnya itu dapat dilihat dari PPT yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, selanjutnya pada metode distilasi itu dapat kita lihat dan dipraktekkan juga di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti penyulingan air murni dari air laut dan juga penyulingan minyak-minyak yang masih mentah begitu. Nah, gambarnya juga sudah Ibu tampilkan, kalian bisa lihat-lihat lagi. Nah, lalu yang keempat yaitu metode kromatografi. Itu dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti dengan melakukan percobaan klorofil dengan menggunakan kertas untuk melihat adanya zat klorofil yang larut dari rebusan daun. Nah, begitu. Nah, cuman dari gambar yang Ibu tampilkan di sini itu bukan percobaan dari klorofil, maksudnya bukan percobaan dari air rebusan daun. Akan tetapi pada gambar yang Ibu tampilkan di sini itu merupakan sebuah contoh dari percobaan kromatografi. Nah, di mana di situ terdapat 3 kertas, di mana di masing-masing kertas itu terdapat tinta. Nah, di mana tinta yang pertama itu merupakan tinta yang belum dicelupkan dengan air bersih. Nah, lalu kertas yang kedua itu kertasnya sudah dicelupkan setengah ke dalam air. Nah, barulah kita lihat perubahannya, apakah dia terdapat perubahan atau tidak di kertas yang ketiga. Nah, ternyata di kertas yang ketiga terlihat perubahannya, di mana tinta yang tadinya tidak terpisah, tidak memisah, warna tintanya tidak memisah, akan tetapi setelah dicelupkan dari air, nah terlihat warna dari tintanya itu berpisah. Nah, oleh dari itu dia termasuk ke dalam metode percobaan kromatografi, karena kromatografi ini kan merupakan metode cara pemisahan campuran atau cara pemisahan zat warna yang terdapat pada suatu zat yang mau kita teliti, zat yang mau kita lihat menggunakan kertas. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pada metode sublimasi, di mana pada metode sublimasi ini pada dasarnya merupakan campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublin, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublin. Nah, contoh dari metode sublimasi ini yang paling mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam proses pembuatan kapur barus, di mana campuran kapur barus dan arang yang dipanaskan itu
dapat membuat kapur barus itu menyublin, akan lalu menjadi menguap. Nah, setelah dia menyublin dan menguap, nah zat itu setelah didinginkan lagi dia akan menjadi padat kembali. Nah, begitu ya. Nah, untuk gambarnya sudah Ibu tampilkan juga di PPT. Nah, bisa kalian lihat bagaimana sih cara dari pembuatan kapur baris itu, yang awalnya dia padat, lalu dipanaskan, lalu dia menyublin dan menguap, dan setelah didinginkan kembali dia mengeras kembali. Nah, sampai situ yang dapat Ibu kasih contoh dalam metode sublimasi. Baiklah anak-anak, mungkin hanya sekian pembahasan materi yang dapat Ibu jelaskan dan Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan dapat mudah kalian mengerti. Jika ada yang memang masih kurang dimengerti, silakan dibaca-baca lagi buku cetak yang sudah diberikan dari pihak sekolah. Nah, jangan lupa juga pelajari dari berbagai media seperti dari internet, seperti dari YouTube, dan yang lain-lain sebagainya. Tetap semangat belajar, jangan mengeluh, dan sukses selalu.